satu konsep perumahan itu bukan hanya bicara tentang rumah, tapi kita bicara tentang fasilitas. Nah, fasilitas ini kenapa penting? Karena kadang-kadang kita orangnya mageran gitu ya, atau kita capek setelah kerjaan. Nah, karena kita mager, maka kita butuh satu fasilitas di dalam satu klaster atau perumahan yang ini akan mendorong kita untuk mempunyai satu kualitas hidup yang lebih nyaman. Sekarang saya berada di Gria Mahkota. Oke, rumah Gria Mahkota ini rumahnya gede-gede. Salah satu contohnya adalah rumah ini. Rumah ini mempunyai dimensi 14 kali 20 dengan luas tanah 280 meter persegi dan luas bangunannya karena dia 2 lantai itu sekitar 350 meter persegi. Apa yang menarik dari rumah ini? Satu, kita membeli satu properti bukan hanya dari satu unit propertinya, tapi kita juga membeli fasilitasnya. Yang pertama, jalannya sudah cukup lebar. Jalan ini sudah sekitar 7-8 meter. Kemudian di lain itu kita mempunyai satu fasilitas, ada satu resto di ujung di sebelah sana. Dan resto ini menyediakan kolam renang, terus tempat glamping, ada juga danaunya di bawah. Nanti kita akan spill fasilitas itu. Yang kedua, karena perumahan ini gede, maka fasilitasnya tentu saja kita bisa jalan-jalan pagi di seputaran perumahan ini untuk kita bisa menjaga kesehatan kita. Di samping itu, anak-anak kita kalau kita mau sepedaan atau anak-anak kita mau main-main sama tetangga, nggak khawatir kena resiko kecelakaan. Kenapa? Ya karena ini kompleksnya tertutup. Nah, itu kita akan spill di belakang. Sekarang saya akan ajak teman-teman untuk review rumah ini. Salah satu ciri khas rumah zaman dulu adalah gede. Dengan luasan 280 meter persegi dan lebar 14, maka ini satu rumah cukup nyaman, kita bisa eksplor. Begitu kita masuk, sudah langsung dihadapkan dengan 2 carport untuk 2 mobil, plus 2 garasi untuk 2 mobil juga. Jadi totalnya kita bisa taruh minimal 4 mobil di sini. Plus ada taman yang sudah cukup cantik, di mana taman ini bisa membantu kita untuk rilis stres kita. Oke, pengen tahu dalamnya kayak apa enggak? Yuk, masuk yuk. Begitu masuk, kita sudah langsung disambut oleh satu ruang tamu awal, di mana ruang tamu awal ini bisa kita gunakan untuk menerima kolega-kolega atau tamu-tamu kita. Dan persis di sebelahnya kita punya satu ruang keluarga yang gedenya minta ampun. Ini bahkan kalau untuk kita sekat menjadi 2 kamar pun masih bisa. Oke, nah di samping ruang keluarga tadi ada satu tangga yang menuju ke lantai 2, dan di samping tangga tersebut sudah ada satu kamar utama kita. Sudah dilengkapi dengan satu kamar mandi dalam. Ini kamar utamanya kita. Cukup gede, sudah punya akses pencahayaan dan sirkulasi udara langsung tembus ke taman. Nah, di depan kita sekarang ini ada tempat atau space yang kita bisa gunain untuk meja makan kita, dan sudah ada toilet sharing untuk tamu. Nah, di samping kanan saya ini sudah ada dapur dan ada pintu yang langsung tembus menuju ke garasi tadi dan bisa tembus langsung ke ruangan ART. Nah, ini taman yang dari ruang kamar utama tadi tembus ke sini. Kemudian di sini kita punya satu ruangan yang kita bisa gunakan untuk mencuci atau untuk mensetrika. Kemudian ada tangga kecil ini. Tangga kecil ini kita bisa naik ke atas, dan di atas itu ada tandon air, plus ada kamar ART dan satu kamar mandi juga untuk ART. Jadi ART-nya punya satu kehidupan yang terpisah. Sekarang kita coba ajak teman-teman untuk eksplor lagi di lantai 2. Ikutin saya ya.
Nah, ini sekarang kita berada di lantai 2. Di lantai 2 ini sudah dilengkapi oleh 3 kamar. Kamarnya nggak kecil, kamarnya cukup gede. Ini kamar pertama, ukurannya sekitar 3,5 kali 4 meter. Kamar kedua ini punya dimensi yang lebih kecil, namun lebih panjang. Nah, di samping kamar kedua sudah ada satu toilet sharing yang bisa digunakan oleh penghuni kamar-kamar tersebut. Nah, di sini ada kamar ketiga. Enaknya kamar ketiga ini sudah langsung menghadap ke balkon di depan, jadi pencahayaannya bisa lebih bagus, termasuk sirkulasi udaranya. Nah, sementara di ruang tengah ini kita bisa gunakan ini untuk kegiatan keluarga juga. Jadi tadi di bawah sudah ada ruang keluarga yang cukup besar. Ini mungkin ruang tengah atau ruang keluarga yang bisa kita manfaatkan meskipun ukurannya lebih kecil. Kita ajak teman-teman ke balkon. Balkon ini nggak terlalu gede, tapi sepanjang rumah ini alias sepanjang 14 meter ini kita punya satu balkon di lantai 2, dan kita bisa manfaatkan ini bukan untuk nyantai itu saja, tapi kita bisa manfaatin di sini untuk kita bikin semacam vertical garden, atau kita bisa taruh pot-pot di sini untuk kita bisa ngelakuin kegiatan atau hobi-hobi kita. Nah, di sini perumahan bukan hanya sekedar hunian, tapi kita mempunyai satu nilai lebih, yaitu apa? Pride. Kenapa pride? Karena rumah ini menunjukkan kualitas dan jati diri kita sebagai satu pebisnis atau sebagai satu orang yang bisa mempunyai gengsi yang lebih tinggi daripada kalau kita beli rumah di luar perumahan ini. Ngomong-ngomong, perumahan ini sudah lebih dari 4 hektar dan fasilitasnya banyak. Kedepannya kita akan bangun juga di satu perumahan ini. Nanti kita akan bangun satu hotel bintang 3. Nah, begitu ada hotel bintang 3 ini yang menyatu atau integrated dengan perumahan ini, maka tentu saja gengsi dan kebonafitan tempat ini akan naik drastis. Segera amankan slot Anda, segera amankan properti ini, karena ini hanya satu-satunya rumah yang dijual di perumahan ini. Hubungin saya, nggak usah khawatir, kita akan bantu Anda untuk surveiin, kita akan bantu Anda untuk home tour, kita akan bantu Anda untuk dampingin Anda untuk melakukan transaksinya. Ingat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ikutin terus medsos kami. Terima kasih, saya Hengki, Safian Mart, Jogja Istimewa.